Welcome to Belajar with Zela. Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang clinical analyzer dan blood gas analyzer. Yuk kita simak videonya. Jadi clinical analyzer ini merupakan alat analisis kimia yang digunakan untuk menghitung konsentrasi zat tertentu dalam sampel serum, plasma, urin, atau cairan tubuh lainnya. Zat yang dianalisis melalui instrumen ini dapat meliputi metabolit, elektrolit, protein, atau obat-obatan tertentu. Prinsip kerja dari clinical analyzer bekerja dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian sampel yang digunakan ini akan ditaruh di dalam wadah yang bernama kuvet. Nantinya baru akan diproses menggunakan clinical analyzer yang berdasarkan monokromatornya. Jadi clinical analyzer ini dapat untuk pemeriksaan fungsi hati, fungsi pankreas, ginjal dan komponen lainnya, cek kadar lemak dalam tubuh, pemeriksaan fungsi jantung, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Jadi yang pertama ini, hubungan alat dengan arus listrik. Kedua, posisikan alat dalam kondisi on. Lalu sebelum menggunakan alat ini, lakukan kalibrasi internal terlebih dahulu. Setelah kalibrasi masuk ke kontrol, semisal nilai kalibrasi sampel glukosa bernilai 95 sama dengan yang dikontrol, maka alat ini berfungsi dengan baik. Masukkan sampel serum pasien, ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Atur settingan alat, lalu tunggu hasil pengujian. Jika sudah selesai pemakaian alat, lakukan pembersihan pada alat dan selalu matikan alat jika tidak terpakai. Selanjutnya ada fungsi bagian clinical analyzer. Yang pertama ada lampu photometer yang digunakan untuk memberikan pencahayaan. Lalu ada selang aspirator berfungsi untuk menghisap sampel yang akan dilakukan analisa. Lalu ada pompa peristatik. Nah, jadi pompa ini berfungsi untuk membantu kerja pompa peristaltik yang bersifat elastis dan juga menjadi jalur mengalirnya sampel untuk dilakukan analisis. Lalu yang keempat ada kuvet, berfungsi untuk menyimpan sampel yang akan dilakukan analisa. Lalu ada inkubator yang digunakan untuk menyamakan kondisi dengan sebenarnya agar hasil sempurna. Lalu yang keenam ada sistem pembuangan yang digunakan untuk sebagai wadah pembuangan cairan yang telah dilakukan analisis. Selanjutnya ada cara kalibrasi clinical analyzer. Jadi caranya ini dengan menggunakan serum kontrol. Serum yang sudah diketahui komposisi dan kadar diperiksanya dengan menggunakan autoanalyzer seperti memeriksa sampel. Hasil yang didapat dibandingkan dengan kadar serum kontrol. Jika masih dalam range, maka autoanalyzer masih memberikan hasil yang valid sehingga dapat digunakan untuk memeriksa sampel. Lalu selanjutnya ada troubleshooting. Di sini kendalanya itu ada kontaminasi sampel. Lalu bagaimana sih solusinya? Solusinya ikuti prosedur pengumpulan dan penanganan sampel yang benar. Lalu gunakan wadah yang bersih, hindari kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Lalu bisa juga terjadi hemolisis atau pemecahan sampel darah merah selama persiapan sampel. Jadi solusinya ini ikuti prosedur pengumpulan dan penanganan sampel yang benar. Gunakan teknik yang steril dan tangani sampel dengan hati-hati. Lalu kerusakan instrumen. Nah, solusinya lakukan perawatan dan kalibrasi rutin. Terus pantau kinerja instrumen. Lalu selanjutnya ada kesalahan kalibrasi. Nah, jadi solusinya ini lakukan perawatan dan kalibrasi secara berkala. Gunakan standar kalibrasi yang terkini, yang paling terbaru. Lalu ada cara pembacaan data clinical analyzer. Jadi pembacaan data pada clinical analyzer ini dilakukan secara otomatis melalui EQC filter, lalu hasil sampel akan keluar melalui printer yang tersedia pada alat. Lalu terdapat beberapa metode penggunaan yang digunakan, yaitu electrical impedance, photometry, dan juga ada flow cytometry dan histogram. Alat yang ini tuh digunakan untuk pengukuran dan pemeriksaan sel darah dalam sampel darah.
Nah, untuk electrical impedance ini metode yang digunakan untuk mengukur jumlah sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Lalu ada fotometri. Fotometri ini metode yang digunakan untuk mengukur kadar jumlah hemoglobin dalam sampel darah. Lalu ada flow cytometry. Ini digunakan untuk mengukur jumlah sel darah putih dalam sampel darah. Lalu yang terakhir ada cara histogram yang digunakan untuk mengukur distribusi ukuran sel darah merah di dalam sampel darah. Selanjutnya ada blood gas analyzer. Jadi alat ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah, seperti CO2 dan O2, mengukur pH dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, serta klorid. Jadi gas sampel yang diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran, di mana gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui pemancaran sistem infrared, di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi receiver menjadi sinyal analog. Lalu fungsi gas analyzer ini untuk menilai tingkat keasaman asam dan basa. Yang kedua untuk mengetahui kondisi fungsi pernafasan dan kardiovaskuler. Lalu untuk menilai kondisi fungsi metabolisme di dalam tubuh. Selanjutnya ada fungsi bagian blood gas analyzer. Yang pertama ada ion selective electrode modules. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada elektroda pH yang digunakan untuk memproduksi berbagai tingkatan keluaran yang sebanding dengan pH sampel yang sedang dianalisis. Lalu ada yang kedua elektroda PCO2 untuk memproduksi voltase yang sebanding dengan konsentrasi CO2 pada sampel. Lalu yang ketiga ada elektroda PO2 untuk menghasilkan voltase yang sebanding dengan konsentrasi O2 pada sampel. Lalu selanjutnya ada reagen chambers. Ini digunakan untuk tempat reagen standar dari 2 larutan yang digunakan untuk mengkalibrasi pH elektroda dan larutan pencuci. Lalu yang ketiga ada humidifier wells yang digunakan untuk menjenuhkan gas yang akan digunakan untuk mengkalibrasi elektroda PO2 dan PCO2 dengan air. Lalu yang keempat ada sampel input sebagai tempat di mana sampel dimasukkan untuk dianalisis. Lalu yang kelima ada peristaltic pump sebagai pompa untuk memberi tekanan pada roller ke tabing. Lalu yang terakhir ada Wasta modul untuk mengumpulkan limbah setelah dianalisis. Lalu langkah untuk menggunakan alat ini yang pertama yaitu nyalakan power on setiap pertama kali menghidupkan alat, lalu kalibrasi dengan cara tekan calibrate, kemudian enter. Lalu yang ketiga, apabila ada sampel pemeriksaan, sebelum melakukan pemeriksaan tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH, PCO2, PO2 kondisinya sudah sesuai. Lalu apabila alat sudah di dalam kondisi ready for analysis, berarti alat sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Lalu tekan analyzer selang penghisap, sampel akan keluar secara otomatis, kemudian masukkan sampel, bersamaan tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis. Lalu yang kelima, lakukan daftar isian seperti yang terlihat di layar monitor sampel, ID, HB, suhu badan, jenis sampel, lalu kemudian clear 2 kali. Lalu yang terakhir, alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat. Hasil akan keluar melalui printer. Lalu untuk mengkalibrasinya dengan tekan CAL1 lalu tekan CAL2, alat dalam keadaan kondisi ready. Lalu terdapat troubleshooting. Yang pertama ada NaCa KCl overflow. Solusinya dengan membersihkan aspirasi sistem. Lalu yang kedua, pipet tidak menghisap atau no sample. Solusinya adalah bongkar dan bersihkan sistem aspirasi itu yang dapat terjadi penyumbatan. Lalu yang ketiga, nilai tidak sesuai atau terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Solusinya adalah melakukan kalibrasi ulang dan baca sampel pada calibration solution.
Untuk pembacaan data pada alat ini itu melibatkan interpretasi hasil dari tes analisis gas darah atau tes gas darah arteri, yang dimana langkah-langkahnya meliputi melihat pH, kadar PCO2, kadar HCO3, kadar PaO2 dan O2. Hasil tes AGD dapat memberikan informasi tentang fungsi organ paru, kondisi organ jantung dan ginjal, serta digunakan untuk memonitor kondisi pasien yang menggunakan alat bantu pernapasan. Oleh karena itu, pembacaan data dari blood gas analisa memerlukan pemahaman mendalam tentang parameter-parameter yang diukur dan cara interpretasinya.